Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardita Asmi Aziza dari kelas 3 Manajemen dari semester 3 dan NPM saya 22130210095. Kali ini saya akan membahas tentang bab pentingnya seleksi SDM. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian dari seleksi SDM terlebih dahulu. Menurut Sylviani dan Rosida pada tahun 2003, seleksi karyawan adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang telah dilaksanakan. Dengan terpilihnya karyawan setelah melalui tahap seleksi, maka akan didapat tenaga kerja yang mau dan mampu untuk bekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Lalu ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa seleksi itu penting. Satu, kinerja para manajer senantiasa tergantung pada sebagian kinerja bawahannya. Lalu kedua, seleksi yang efektif dapat menghemat biaya perusahaan. Dan yang ketiga, seleksi yang baik itu penting karena implikasi hukum dan pelaksanaannya secara serampangan. Lalu selanjutnya terdapat kriteria seleksi. Yang pertama yaitu kualifikasi pendidikan dan profesional. Yang kedua adalah pengalaman kerja, lalu yang ketiga adalah keterampilan komunikasi, dan yang keempat keterampilan analitis, yang kelima yaitu keterampilan manajemen konflik, dan terakhir yaitu etika kerja. Adapun teknik seleksi, jadi teknik seleksi itu bertujuan untuk memperoleh staf yang sesuai dengan keinginan organisasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Setiap metode mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi teknik seleksi di antara lain itu ada legalitas dokumen, lalu melakukan wawancara, lalu memberikan serangkaian tes-tes, lalu selanjutnya menguji keterampilan kerja dan pemeriksaan mental dan fisik. Lalu ada tahapan seleksi, jadi tahapan seleksi ini seperti tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pelamar kerja untuk dapat melamar ke suatu instansi atau organisasi atau perusahaan. Dan tahapan seleksi ini terdiri dari satu, seleksi surat lamaran, lalu yang kedua ada wawancara awal, dan yang ketiga ada tes tertulis umum, yang keempat ada tes psikotes, yang kelima ada wawancara kedua, lalu yang terakhir, yang keenam ada tes kesehatan, ketujuh ada keputusan penerimaan, lalu yang kedelapan ada penempatan setelah diterima. Lalu untuk kesimpulan atau hasil dan umpan balik, hasil seleksi dan umpan balik SDM adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengidentifikasi calon karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah seleksi, untuk mengevaluasi baik karyawan baru maupun proses seleksi, diperlukan umpan balik. Umpan balik ini mungkin mencakup informasi tentang kepuasan karyawan, perputaran, dan absensi, presentasi kerja, kegiatan serikat kerja, atau sikap penyelia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan sebagai tugas akhir dari mata kuliah MSDM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.